Mau makan apa? Apa ya? Terserah. Mau sate? Kemarin udah. Lagi mau apa emang? Ya terserah. Terserah adalah kata favorit yang keluar dari mulut kita semua, khususnya perempuan. Yang kalau lagi dikasih pilihan. Biasanya kalau lagi ditanya mau makan apa, bener nggak? Terserah ini nggak cuma soal makan, dia juga muncul di pilihan-pilihan lain kayak pilih warna pakaian hari ini, lokasi rumah, atau lainnya. Dan kata terserah ini yang bikin mereka nih para cowok-cowok kesel. Nggak heran si terserah ini bisa menimbulkan pertengkaran. Karena mereka juga bingung apa maksudnya. Setuju atau enggak, suka atau nggak suka, marah atau apa. Dan juga takut salah kalau akhirnya merekalah yang ngambil keputusan. Padahal menurut KBBI, kata terserah ini berarti sudah diserahkan. Tinggal bergantung atau bisa juga masa bodoh. Berarti kan kita udah nyerahin keputusan sama mereka dong, para lelaki, ya kan? Seharusnya sih nggak jadi masalah ya. Tapi kalau mau tahu kenapa perempuan suka bilang terserah, yuk kita dengerin penjelasan Kak Indah dan Aditi Psychological Center. Tapi tunggu dulu, kalau kamu butuh ngobrol tentang kesehatan mental sama Kak Indah dan psikolog lainnya, yuk cek Instagramnya di @aditi.psycenter. Ada beberapa faktor terkait emosi, resiko, dan mikirin orang lain gitu. Kenapa dia tidak mau menyampaikan langsung. Ada yang mungkin takut harga dirinya jatuh istilahnya. Ada yang tadi ya ngetes gitu, ini cowoknya peka nggak nih gitu kan sama kondisinya. Atau ada faktor-faktor lainnya. Tapi memang balik lagi gitu, karena proses pengambilan keputusan yang perempuan tuh segitu jelimet, melibatkan emosi, melibatkan pertimbangan yang banyak, melibatkan ketakutan terhadap resiko, faktor nilai atau faktor lain-lainnya yang bikin cewek tuh kesannya nggak mau gitu untuk ngungkapin. Padahal dia tahu, dia mau gitu. Cuman tadi gitu, takutnya kalau dia ngomongin A, nanti cowoknya nggak suka. Atau takutnya kalau dia ngomongin B, ntar dia ngerasa cowoknya nggak peka. Atau kalau dia ngomongin C, ternyata ujung-ujungnya dia juga nggak pengen gitu ngelakuin itu. Jadi banyak pergejolakan di dalam diri manusia sebagai perempuan gitu kan, sampai akhirnya dia mau bikin decision. Bukan karena dia nggak tahu, tapi karena terlalu takut aja untuk menghadapi resiko dari setiap keputusan yang diambil. Ketakutan terhadap resiko, makanya jadinya dibahasakan tuh dengan terserah gitu. Riset dari Universitas Tel Aviv dengan 1.400 responden dan Rajini Verma dari Universitas Pennsylvania di Philadelphia nunjukin ada perbedaan cara berpikir antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih menggunakan otak kanan sehingga mereka lebih mengaitkan memori dan keadaan sosial. Juga mampu melihat suatu hal dari berbagai sudut yang gak lupa melibatkan perasaan. Serta menyerap informasi 5 kali lebih cepat daripada laki-laki dan juga lebih cepat menyimpulkan sesuatu. Nah, sementara laki-laki lebih suka melihat sesuatu yang terlihat dan punya kemampuan motorik yang lebih kuat dari perempuan. Kemampuan ini digunakan dalam kegiatan yang memerlukan koordinasi baik antara tangan dan mata, tapi kurang terkoneksi dengan perasaan, emosi, atau curahan hati. Itu sebabnya laki-laki banyak yang dikeluhin kalau mereka itu kurang peka, lupa tanggal ulang tahun, lupa tanggal jadian, dan lainnya. Tapi bukan berarti mereka nggak punya empati loh. Laki-laki justru lebih bisa merespon emosi seseorang lebih baik melalui ekspresi yang terlihat. Nah, dalam mengambil keputusan, laki-laki jarang melibatkan perasaan. Beda sama perempuan yang melibatkan perasaan. Kalau aku sih mungkin mau ngasih taunya gini ya, ketika kita ingin dimengerti sama orang, ya kita juga harus memberitahu orang itu apa yang perlu dimengerti. Gitu. Jangan sampai kita berharap bahwa orang harus peka sama kita, orang harus tahu kondisinya kita, tapi kita aja tidak mau menyampaikan apa sih yang sebenarnya kita rasakan gitu. Karena kan kita berhadapan sama manusia biasa ya, bukan sama peramal, bukan sama cenayang, bukan sama dukun yang bisa baca pikiran kita gitu. Jadi kalau kita ingin dimengerti, ya kita kasih tahu apa yang kita butuhkan. Itu sih. Nah, dari semuanya, yang terpenting itu adalah komunikasi dan kesediaan untuk mendengarkan. Sebaiknya emang diobrolin aja, maunya apa dan tujuannya apa. Kayak kata Kak Indah tadi,
Kita berhadapan sama manusia loh, bukan sama cenayang yang tahu isi pikiran dan hati tanpa komunikasi. Jangan sampai hal yang sebenarnya mudah jadi sulit karena nggak berkomunikasi dengan baik. Jadi, selamat mencoba!